Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang yang menulis di kolom komentar video terdahulu. Di sana ditanyakan bagaimana caranya agar kita bisa lebih erat dengan Roh Kudus. Saya memberi judul video ini tidak hanya bagaimana caranya supaya kita lebih erat dengan Roh Kudus, tetapi juga bagaimana caranya supaya kita memiliki dan akrab dengan Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya Roh Kudus hadir dalam diri kita dan kita akrab dengannya. Pertama-tama kita mesti memiliki keinginan yang kuat, yang teguh, supaya tinggal di dalam Roh, atau supaya Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dalam kitab suci dikatakan, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Nah, kalau kita manusia ini bisa memberi sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita yang meminta kepada kita, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang memintanya. Ya, dan itu berarti apa? Kita mesti memiliki kehendak yang baik, disposisi batin bahwa kita mau Roh Kudus hadir dalam diri kita. Kita meminta kepadanya. Nah, bisa dilihat dalam Lukas bab 11 ayat 9, lalu kemudian ayat 10 dan ayat 13. Itu yang pertama, kita mesti memiliki keinginan kuat, memiliki kemauan untuk hidup dalam Roh Kudus. Yang kedua, bertobat dan memberi diri dibaptis. Itu menurut kitab suci. Orang yang bertobat dan dibaptis akan menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak dibaptis lalu kemudian tidak bertobat, boleh jadi kita tidak memperoleh Roh Kudus. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38, Matius bab 28 ayat 19. Lalu kemudian poin yang ketiga, supaya kita akrab memiliki Roh Kudus, kita mesti taat kepada Allah. Roh Kudus diberikan kepada orang yang mentaati Dia. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 32. Sedangkan mereka yang tidak taat tidak akan melihat hidup. Murka Allah tetap ada pada mereka. Bisa dilihat dalam Yohanes bab 3 ayat 36. Lalu kemudian poin yang keempat, mesti memiliki iman, memiliki pengharapan, memiliki kasih kepada Yesus dan menuruti segala firman-Nya. Jadi punya iman, kita sudah tahu penjelasan tentang iman, memiliki harapan, memiliki kasih kepada Yesus, lalu melaksanakan semua yang Ia kehendaki, maka kita akan memperoleh Roh Kudus. Bisa dilihat dalam Yohanes bab 7 ayat 38 sampai 39, Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 17. Poin berikutnya, berdoa. Doa itu ya bisa doa bersama, bisa doa pribadi, bisa doa lingkungan, bisa di kring, di stasi, dan seterusnya. Kita perlu memiliki kebiasaan berdoa yang tetap rutin, bukan hanya saat kita susah, saat kita sedih, baru kita berdoa. Tidak. Kita pribadi mesti memiliki jadwal yang tetap berdoa. Apakah itu menjelang tidur, menjelang setelah bangun, lalu kemudian siang, malam,
dan seterusnya. Kebiasaan berdoa memudahkan kita untuk memiliki hati yang selalu terarah kepada Tuhan dan menjadi tempat Roh Kudus. Ingat, hati kita itu menjadi bait Roh Kudus kalau kita sendiri sering atau selalu berdoa dengan rutin. Kemudian poin berikutnya, kita perlu beribadah dalam arti ibadat sabda atau perayaan Ekaristi. Berbeda tadi dengan doa pribadi, doa lingkungan, tapi ini lebih pada ibadah bersama, berliturgi dalam perayaan Ekaristi terutama, ya. Lah kita juga berpuasa dan berbuat baik. Saat seseorang beribadah, berpuasa dan berbuat baik, saat itu juga Roh Kudus berbicara kepada seseorang. Ya, Dia berbicara kepada kita melalui hati nurani, melalui kecenderungan kita kepada apa yang baik dan benar, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam hati dan akal budi kita. Di sana Roh Kudus berbicara. Lihat Kisah Para Rasul bab 3 ayat 2, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Lalu kemudian kita bisa menerima Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Roh Kudus diperoleh saat terjadinya penumpangan tangan. Para rasul menumpangkan tangan mereka kepada jemaat, dan jemaat yang ditumpangi tangan oleh para rasul menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan penumpangan tangan ini juga dimaksudkan untuk menyalurkan karunia-karunia itu. Lihat Kisah Para Rasul bab 8 ayat 15 sampai ayat 17, ayat 19, bab 9 ayat 17, dan juga bab 19 ayat 6. Kemudian Roh Kudus diperoleh juga saat kita menerima sakramen-sakramen dalam gereja. Sebagai contoh, saat kita baptis, kita menerima Roh Kudus. Demikian juga saat kita menerima sakramen Krisma, kita dicurahi secara istimewa, kita dinyatakan sebagai saksi Kristus. Nah, saat itulah kita juga menerima Roh Kudus. Namun dari semua penjelasan ini, saudara yang baik, Roh Kudus itu bebas kemana dia mau pergi. Dia bebas mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kita tidak bisa membatasinya. Jadi sekalipun kita bisa menerima Roh Kudus melalui sakramen-sakramen, tetapi juga tidak bisa dibatasi oleh sakramen-sakramen itu. Nah, itulah sejumlah poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita bisa akrab memiliki Roh Kudus dengan hal-hal tadi, tetapi lebih dari itu, Roh Kudus itu memiliki kebebasan. Dan dalam hal ini kita mesti mengimaninya, mesti percaya kepadanya, dan dengan penuh harap, dengan penuh kemauan, kita dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengenal seluruh kebenaran, sehingga dosa-dosa kita diinsafkan oleh Dia, sehingga kita dikuduskan, disatukan dengan Kristus, disatukan dengan gereja, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dosa terutama. Sekian dan terima kasih. Nantikan kami pada video-video selanjutnya.